Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Indah Safitri dengan NIM D1A023-10398, mahasiswi semester 4 dari mata kuliah Hukum Acara PTUN kelas G1. Di video ini saya akan membahas tentang hukum acara PTUN, tetapi dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Saya akan membawanya melalui kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN adalah lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara warga atau badan hukum dengan keputusan pejabat tata usaha negara. Dalam bahasa sederhananya, ketika ada keputusan resmi dari pejabat negara seperti SK, surat pemberhentian, atau surat penolakan izin yang dianggap merugikan hak seseorang, maka keputusan itu bisa digugat di PTUN. Kali ini saya akan membahas kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus Yoyo Ryo Sudipyo, Bupati Batang saat itu. Pernah menggugat Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN ke PTUN karena merasa dirugikan oleh rekomendasi yang dikeluarkan KASN. KASN sebelumnya mengeluarkan rekomendasi agar Bupati Yoyo mencopot 2 pejabat yang dianggap tidak sesuai prosedur dalam pengangkatan jabatan. Tetapi menurut Bupati Yoyo, rekomendasi itu tidak berdasar dan justru melanggar kewenangan daerah dalam pengangkatan pejabat. Akhirnya beliau menggugat keputusan KASN ke PTUN Semarang. Gugatan ini diterima karena KASN dianggap telah mengeluarkan keputusan tertulis, bersifat final, dan berdampak hukum langsung, dan menimbulkan kerugian bagi pejabat yang akan dicopot dan kepala daerah yang dianggap melanggar. Lalu ada unsur gugatan dan proses PTUN. Apa sih yang membuat keputusan itu sah untuk digugat? Berdasarkan UU 05 tahun 1986 tentang PTUN, keputusan tersebut memenuhi syarat dikarenakan keputusan itu tertulis, dikeluarkan pejabat tata usaha negara, bersifat konkret, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum bagi orang lain. Bupati Yoyo memiliki waktu 90 hari sejak diterbitkannya rekomendasi untuk mengajukan gugatan dan proses berlanjut hingga pengadilan memutuskan bahwa rekomendasi KASN bisa dibatalkan. Kasus yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahkan keputusan yang tak pakai rekomendasi biasa dari lembaga negara bisa menjadi objek gugatan selama memenuhi syarat hukum. Ini menjadi contoh nyata bahwa PTUN hadir sebagai pengontrol kekuasaan administratif supaya keputusan pemerintah tidak sewenang-wenang. Saya sebagai mahasiswi hukum, kita belajar bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan di pengadilan pidana atau perdata, tetapi juga di ranah administratif. Terima kasih sudah menyimak video saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.